Ini kita membahas tentang state chart diagram ya. State chart ya. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state yang lain ya. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Dalam UML, state digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi gap yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. Nah, ini teman-teman. Misalkan ada state diagram authentication process ya, authentication process. Nah, ini awal dari state, jadi lingkaran penuh. Ini berarti apa? Permulaan dari state. Ya. Lingkaran penuh menuju ke sebuah proses ya. Menuju ke sebuah proses. Nah, di sini ada namanya proses editing. Ya. Proses editing dengan actionnya adalah entry ya. Entry atau init time ya. Nah, setelah itu jika selesai itu timeout, end state-nya itu atau selesai itu ditunjukkan berupa lingkaran yang di dalamnya ada lingkaran penuhnya. Nah, lingkaran seperti ini putih dan berwarna. Jadi maksudnya gini ya. Sebuah software dalam melakukan proses gitu ya, dalam melakukan proses sebentar. Sebuah software dalam melakukan proses itu digambarkan pertama kali berjalan itu namanya start memulai ya, memulai itu digambarkan dengan lingkaran warna penuh seperti ini, lingkaran warna penuh. Nah, prosesnya itu digambarkan seperti ini. Nah, setelah proses itu kan selesai. Nah, selesai itu digambarkan seperti ini, lingkaran tapi warnanya ada di dalam. Nah, lingkaran, lubang warnanya ada di dalam. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini penggambaran daripada proses yang akan beralih itu ya. Nah, contohnya di sini adalah editing ya, editing. Nah, kalau sudah editing kan ada validasi ya. Nah, contohnya katakanlah ini ya, dokumen. Nah, kalau saya close, nah kan ada validasi ya. Nah, do you want to save? Nah, kalau saya validasi save ya akan berubah, tapi kalau cancel, nah, maka nggak jadi. Nah, itu namanya validation ya. Lah ini dari satu proses ke proses yang lain, ini disebut state chart ya. Sebuah bagan yang menggambarkan satu proses ke proses yang lain gitu ya. Nah, ini software harus digambarkan sedetail itu teman-teman. Nah, ketika ada validasi ya, ada alur validasi, nah, maka validasinya itu isinya apa saja. Nah, entry, display message, do, melakukan ask to server, exit, hit message. Nah, misalkan gitu ya.
Nah, ini sebuah statusnya ya, yang tadi dijelaskan titik awal akhir digambar berbentuk lingkar. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Transisi antara state umumnya memiliki kondisi guide yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Nah, mohon maaf. Nah, gini ya. Jadi menggambarkan suatu kondisi proses dari satu event ke event yang lain. Ini state diagram namanya. Nah, ini penting juga ya. Sangat penting bahwa di dalam proses itu nanti akan dibuat seperti apa, itu akan kelihatan dari sini. Atau seperti ini ya. State diagram kelas open process ya. Saya kecilkan sedikit. Nah, ini warna hitam penuh, ini adalah dimulainya sebuah state ya. Nah, terus ini proses, ada sebuah proses. Nah, terus ada alur. Nah, alur ini dikasih keterangan ya. 4 minggu sebelum kelas dimulai. Nah, terus registration open berarti pembukaan pendaftaran. Terus 1 minggu sebelum kelas. Nah, penutupan pendaftaran kan begitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kita ingin membuat sebuah kelas atau workshop atau acara seminar misalkan. Nah, kita bisa gambarkan dalam sebuah alur state diagram seperti ini. Nah, terus ada sebuah kondisi di sini. Ketika persiapan report ya, persiapan sebuah kesimpulan gitu ya. Nah, ada 5 studi yang tidak jadi ikut workshop katakanlah. Nah, ini kondisinya, maka ini selesai. Ada 5 studi yang jadi mengikuti workshop. Nah, ini kondisinya. Dan selesai ya. Nah, sudah difinalisasi, selesai. Nah, ini seperti ini. State chart diagram. Udah ya. Nah, sekarang kelas activity diagram. Nah, activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Nah, jadi kalau state chart diagram tadi menunjukkan prosesnya, proses apa saja yang harus ada begitu ya. Dari proses pertama sampai proses terakhir. Lah kalau activity diagram ini alur daripada aktivitas di dalam sistem gitu ya. Alur daripada aktivitas di dalam sistem. Nah, makanya kalau kemarin ada yang tanya sedetail apa mendesain software. Nah, justru kelihatan dari sini ya. Antara state dengan activity itu seolah-olah hampir sama. Nah, tapi tidak sama, jauh berbeda. Kalau state tadi itu langsung langkah-langkah daripada sebuah proses yang digambarkan langkah-langkah prosesnya. Tapi kalau activity diagram itu adalah alurnya. Nah, alurnya. Apa saja nanti, ketemu apa saja, itu justru di activity diagram. Ya. Sedikit berbeda. Nah, ini kalau tidak praktek itu biasanya bingung. Gitu ya. Activity diagram juga dapat digambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus di mana
sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selain state sebelumnya. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavioral internal sebuah sistem dalam kurung dan interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses dan jalur aktivitas dari level atas secara umum. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, activity diagram format. Nah, misalkan start ya, mohon maaf, start ya. Memulai dengan warna hitam penuh ya. Nah, terus alurnya, inisial activity-nya apa? Nah, terus transisinya activity B. Nah, bagaimana? Terus stop. Nah, jika ada decision, ada keputusan sebuah kondisi, kan sebuah kondisi itu kan opsional ya. Jika iya, jika tidak, itu opsional ya. Opsional A, opsional B. Nah, opsional A ini bisa jadi dipecah. Nah, ada di dalam opsional A itu ada opsional C, ada opsional D. Nah, itu digambarkan ada percabangan seperti ini. Garis lurus, terus ada dua panah. Ini namanya percabangan, teman-teman. Nah, seperti itu activity diagram ya. Contohnya, nah ini sayang pakai contoh bahasa Inggris ya. Kita cari contoh yang sedikit lebih mudah. Nah, ini ada banyak sekali di sini. Nah, yang lebih mudah saja di sini ya. Jika ini, oh ada yang masuk, mohon maaf. Nah, activity diagram biasa digambarkan ada namanya dua atau lebih, katakanlah bahasa saya kolom ya. Nanti apa namanya lupa saya. Nah, ada dua kolom menunjukkan bahwa yang kolom pertama ini adalah milik aktivitas daripada pelajar. Nah, yang kolom kedua ini milik aktivitas daripada sistem. Bagaimana pelajar dan sistem ini bisa kelihatan aktivitasnya. Nah, dibuat seperti ini. Nah, pelajar, misalkan kalau ada sebuah sistem kan dimulai dari manusianya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa terkadang sistem itu yang memulai duluan dalam aktivitasnya. Nah, contoh di sini ada sebuah pelajar memilih sebuah kelas. Nah, teman-teman kalau misalkan KRS, nah itu kan saya milih kelas A, kelas B, kelas C misalkan ya. Aktivitinya pelajar ini start memulai dengan memilih sebuah kelas. Ya kan? Terus apply for class ya, mengambil sebuah kelas ya. Nah, di situ ada sebuah kondisi, teman-teman. Enrolled student atau new student. Nah, ada kita sudah di-enroll sebelumnya atau menjadi siswa baru. Nah, ini sebuah kondisi ya. Jika menjadi sebuah siswa baru, nah, maka ada proses enroll lagi di sini. Nah, gitu ya. Jika sudah di-enroll sebelumnya, maka lanjut. Setelah di-enroll, nah, lanjut ke dalam sistem. Cek ketersediaan. Nah, apakah siswa ini bisa mengikuti kelas atau tidak? Cek ketersediaan. Misalkan tadi memilih kelas B, gitu. Katakan kelas A ya, teman-teman. Misalkan memilih kelas A. Nah, di dalam sistem dicek. Nah, cek for
availability ya, cek ketersediaan, apakah kelas Anda ini tersedia atau tidak. Nah, itu sebuah kondisi. Nah, sebuah kondisi. Jika tidak tersedia, tidak ada tempat duduk untuk Anda, maka selesai sudah. Nggak bisa mengikuti kelas. Jika tersedia, maka cek for prerequisite course completion. Nah, juga begitu dikondisikan. Nah, jika tidak qualified, tidak sesuai, maka saya sudah. Jika sesuai, cek kondisi lagi, cek schedule, cek for schedule conflict ya, apakah jadwalnya itu bentrok atau tidak, nah, gitu kan. Jika bentrok, maka Anda tidak akan bisa diterima untuk kelas A. Jika tidak bentrok, maka Anda masuk ke dalam kelas yang sudah dijadwalkan. Nah, kalau sudah selesai, informasinya akan kembali kepada pelajar ya, kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa melihat apa jadwal mata kuliah. Oh, jadwal mata kuliah kelas A RPL hari Kamis jam 8. Nah, selesai sudah. Nah, itu namanya activity diagram. Jadi tidak melulu prosesnya, tidak melulu prosesnya. Activity diagram itu antara, bahkan tidak hanya sistem ya, tidak hanya aktor, tidak hanya sistem, tapi nanti bisa jadi ditambah lagi ke database. Nah, bisa seperti itu. Itu activity diagram. Jadi sekali lagi, bedanya activity diagram dengan state chart diagram adalah kalau state chart diagram menjelaskan sebuah proses dalam sistem saja, ya, proses di dalam sistem. Tapi kalau activity diagram itu secara keseluruhan, step by step, secara keseluruhan, mulai dari aktor, sistem, bisa jadi nanti ditambah database, nah bisa jadi, atau ditambah sistem lain, sistem di luar sistem yang kita operasikan. Misalkan, contoh kita ingin beli di Shopee. Saya beli di Shopee, saya sebagai aktor, terus Shopee sebagai sistemnya. Nah, tapi ada sistem lain, sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu melibatkan bank. Bank itu adalah sistem di luar Shopee sebetulnya, tapi nanti bisa terintegrasi di dalam activity diagram. Bahkan nanti ditambah lagi kurir, sistem kurir. Nah, itu di luar Shopee. Nah, tapi bisa jadi satu. Nah, begitu teman-teman. Saya rasa ini contoh sama semua ya, dalam arti beda studi kasus saja. Nah, beda studi kasus. Mungkin dari sini silakan ditanyakan jika ada yang belum paham. Silakan, saya kasih kesempatan bertanya tentang tadi saya menjelaskan state chart diagram dan activity diagram. Ya, silakan. Oke, tidak ada yang bertanya. Saya lanjutkan ya. Nah, supaya cepat. Atau mungkin nggak apa-apa, dijelaskan aja biar tahu semua. Nah, studi kasus tentang ATM ya. User start insert cut. Ya, insert cut. Di sini studi kasus ATM ya. Aktor manusia ya, ditaruh di kolom paling kiri ya, ditaruh di kolom paling kiri. Terus mesin ATM ditaruh di
sebelah kanannya. Terus saving account, nah ini berhubungan dengan katakanlah mungkin sistem atau database yang di luar ATM. Nah, terus di sini ada kolom lagi namanya kolom ATM card atau kartu ATM. Kan itu beda ya antara user, pengguna, mesin ATM dengan kartu ATM, itu beda. Nah, kita pilah-pilah seperti ini, lalu alurnya bagaimana activity diagram. User start memasukkan kartu ATM, ya kan? Memasukkan kartu ATM kemana? Nah, ini arahnya jelas kepada kotak ATM, ya, kepada mesin ATM. Nah, mesin ATM pasti memunculkan sebuah PIN kalau sudah dimasuki kartu ATM pasti masukkan PIN ATM Anda, gitu ya. Nah, kembali kemana itu? Nah, sinyalnya kembali kemana? Nah, sinyalnya kembali ke user. Nah, user memasukkan kartu PIN-nya. Nah, ini proses ya. Nah, kartu PIN itu sudah dimasukkan, maka dibaca oleh ATM. Nah, gitu ya. Dibaca oleh ATM. Nah, baru ini masuk ke katakanlah database atau sistem cek kondisi daripada ATM card tadi. Jika yang dimasukkan itu tidak valid, maka akan kembali ke masukkan ATM lagi ya, masukkan PIN ATM lagi. Jika kondisinya itu valid, nah, maka display option ya, maka ATM itu memunculkan layarnya itu apakah Anda transfer, apakah Anda mengambil uang, apakah Anda mutasi dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, sinyal itu diteruskan kepada pengguna. Penggunanya itu memilih sebuah opsi-opsi yang ada di layar ATM. Katakanlah mengambil uang. Nah, di sini select option mengambil sebuah opsi mengambil uang. Nah, request berapa yang akan diambil. Nah, itu kembali lagi ke pengguna. Nah, masukkan uang yang akan diambil, katakanlah 2 juta. Nah, maka masuk ke dalam ATM lagi. Nah, di sini dicek lagi. Nah, apakah saldonya mencukupi atau tidak, itu kan. Nah, jika saldonya mencukupi, maka akan didebit ya, debit account. Nah, keluarkan uang cash. Nah, ATM akan mengeluarkan uang cash dan user akan mendapatkan uang cash itu. Nah, jika saldonya tidak mencukupi kondisinya, kembali lagi masukkan request, masukkan, atau kondisinya Anda mengambil melebihi batas, katakanlah sekali penarikan 1.200.000, Anda masukkan 1.500.000, maka nggak mau. Nah, itu sebuah kondisi, maka kondisinya akan kembali ke display ATM. Masukkan lagi uang sejumlah yang dilimit. Kalau sudah mendapatkan cash, nah terus setelah itu akan keluar print penerimaan daripada ATM transaksi tadi, dan keluarkan kartu dari mesin ATM. Sudah selesai. Nah, itu ya. Itu activity diagram, teman-teman. Jadi menunjukkan alur yang pasti daripada pengguna atau aktor, terus mesin ATM, ya, terus ATM card. Ya, mungkin di sini katakan ATM card ini katakanlah
bisa dikatakan database-nya. Nah, itu kan verifikasi dan sebagainya itu kan tidak di dalam sini. Nah, tidak di dalam ATM gitu ya. Nah, itu activity diagram. Baik, ada pertanyaan mungkin dari sini. Jadi mendesain alur software itu sangat detail ya. Nah, monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini sebetulnya ada contoh lagi ya. Boleh seperti ini tanpa ada kolom, tapi harus kalau tidak standar, tidak mudah dibaca, itu menyulitkan pihak-pihak lain, teman-teman ya. Nah, jadi yang paling enak itu adalah menggunakan kolom-kolom seperti ini. Nah, yang paling enak menggunakan kolom-kolom seperti ini. Ini akan jelas. Setiap kolom ini mewakili siapa dan aktivitasnya apa saja. Nah, itu akan jelas. Oke, selanjutnya sequence diagram. Nah, ini akan berbeda lagi ya, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Nah, ini bedanya ya. Kalau activity diagram itu apa saja yang dilakukan antara aktor, pengguna, sistem, database, ya, mungkin ada namanya controller gitu ya, controller. Tapi kalau sequence diagram itu menggambarkan apa? Waktu, interaksi antar objek dengan waktu, teman-teman. Kok seperti itu, Pak? Nah, iya, kita menggunakan software ini kan berhubungan dengan kecepatan waktu ya. Login saja kalau muter-muter itu kesel, masa login itu sampai 1 menit. Masukkan username dan password, enter, jret, muter saja lah, itu masalah, apalagi transaksinya, muter saja itu masalah ya. Sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal objek yang terkait. Jadi software jika digambarkan dengan sequence diagram akan ketahuan seberapa bagus kualitas kecepatan daripada penggunaan software itu sendiri. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Jadi gini, katakanlah masukkan username dan password Anda. Kan nggak selalu benar ya. Nah, itu ada respon di situ. Ketika ditekan enter, submit, atau masuk, nah itu ada respon, teman-teman. Jika benar, maka masuk ke dalam dashboard sistem. Jika salah, maka masukkan username dan password Anda lagi. Nah, itu berhubungan dengan waktu, teman-teman. Oleh karena itu, digambarkan menggunakan sequence diagram. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Sequence diagram notation, ya. Nah, ini menggambarkan apa ini? Bahasa Inggris lagi, ini jadi kesulitan. Nah, ini aja ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Semuanya sama ya, ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Nah, sama. Yang jelas, aktor
ya, harus ada objeknya berupa aktor, dan ini proses katakanlah objeknya berupa kartu. Nah, ini objeknya berupa katalog. Jadi semua yang terlibat itu dinamakan objek di dalam sequence diagram ini ya. Seperti itu. Proses pemesanan buku ada 1, 2, 3, 4, 5 objek ya, gitu ya. Customer mengambil ke shop atau menaruh ke shopping cart ya. Nah, karena ini akan verifikasi ya ke katalog. Nah, misalkan saya mau membeli buku pemrograman Python, gitu ya, pemrograman Python. Nah, karena ini akan ngecek ke katalog apakah tersedia atau tidak. Nah, ini berhubungan dengan waktu ya, teman-teman. Dicek, seret. Nah, kalau tersedia, responnya seperti ini, respon baliknya. Nah, ini gambarnya juga beda ya. Respon baliknya seperti ini. Nah, ke dalam displaynya cat ini. Nah, jika sudah dilihat oleh customer, nah maka akan dibeli, ya. Dibeli. Ya. Melakukan pembelian shopping cart-nya ya dari buku yang diorder tadi. Nah, setelah itu verifikasi ke customer ya, autentikasi ya. Seperti contohnya nama Anda, alamat Anda ya kan, nomor HP, email, autentikasi. Nah ini semua proses ini dianggap objek dan yang ini dianggap waktu respon. Nah, alurnya dianggap waktu respon ya, ditujukan seperti itu. Nah kalau sudah akan ketemu return customer check. Nah kalau sudah di menu utama ini tadi, maka akan ditujukan ke menu order. Nah, seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan time, waktu. Bahwa setiap objek di dalam sistem itu digambarkan dengan sequence diagram. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ATM, nah ini juga sama. Ini kalau gambarnya activity diagram, tadi itu dari user ke ATM, terus dicek kondisinya seperti apa, nah gitu ya. Tapi kalau sequence diagram itu adalah pewaktuan. Dalam satu waktu ini ngapain? Nah, user ngapain? Nah, misalkan di sini dimulai dari ATM mesin ATM-nya ya. Nah, sini. Kalau mau ngambil uang itu ya. Nah, berapa yang mau diambil uangnya itu didisplay ke user. Didisplay ke user. Ini berhubungan dengan waktu. Nah, ini baloknya ini, nah ini menunjukkan satu langkah. Nah, ketika diminta, maka user memasukkan berapa yang diminta ke ATM. Nah, ATM masih berlanjut, prosesnya masih berlanjut. Create, ngambil ke proses selanjutnya ya, ke proses selanjutnya. Nah, terus dicek ya, dicek ke saving account-nya. Terus debit saldo, nah debit saldo kembali ke menu sebelumnya, terus dicairkan ke ATM. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam satuan waktu, teman-teman. Nah, ini beda waktu. Dispense cash dan print receipt, penerimaan bukti hasil dari transaksi. Nah, ini beda waktu. Nah, makanya di sini gambarnya itu ada dua balok di sini. Tapi ATM-nya respon terus. Nah, seperti itu sequence diagram ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi UML yang terpenting itu adalah
kelas diagram, activity, use case, terus state diagram, mana state diagram, sama sequence diagram. Nah, itu timing diagram, state diagramnya mana ini. Nah, itu yang perlu dipelajari secara menyeluruh. Ini syarat ya, apa yang sudah kita pelajari ini adalah syarat utama teman-teman nanti kalau desain di bab 3 di skripsi ya, sudah wajib ya. Wajib, nggak boleh dikurangi. Nggak ada sequence diagramnya, ditolak skripsinya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan setelah ini, minggu depan apakah masih masuk atau tidak. Saya lihat dulu, minggu depan itu tanggal 6 ya, itu terakhir. Tanggal 6 itu terakhir, setelah itu liburan. Nah, setelah liburan saya kasih tugas ya, tugas lagi apa yang sudah jadi tugas yang kemarin digambarkan seperti itu tadi. Ada use case, ada state diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, gitu ya. Ada class diagram. Nah, itu teman-teman. Nah, nanti kalau sudah masuk setelah hari raya, kita presentasi, teman-teman presentasi ke saya, sebagus mana hasil desain daripada ide-ide membuat perangkat lunaknya, itu ya. Nah, silakan yang mau absen di komen ya, di chat ya, di chattingnya itu ya, silakan absen di situ. Monggo yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Monggo. Nah, flowchart sama activity diagram itu sepertinya sama kan, Pak? Jadi misalkan menyelesaikan studi kasus, apakah harus menggunakan keduanya atau cukup salah satu? Iya, jadi kembali lagi, mungkin saya jelaskan kembali Mas ya, bahwa flowchart itu sama seperti activity diagram. Bedanya apa? Nah, mesti ada bedanya ya. Itu adalah teknik apa ya istilahnya? Teknik masa lalu, teknik pendekatan, teknik manual, teknik yang apa? Belum object oriented, struktural. Nah, itu ya Mas ya, struktur. Jadi gini, pemrograman itu kadang biasa disebut dengan native programming. Nah, itu pendekatan pembuatan softwarenya adalah struktur, itu Mas. Itu menggunakan flowchart. Nah, sedangkan saat ini rata-rata pemrograman itu sudah berbasis objek, Mas. Nah, maka desainnya juga harus standar berbasis objek. Nah, activity diagram, sequence diagram, use case diagram, state diagram, class diagram itu adalah satu paket standarisasi yang digunakan untuk pendekatan object oriented programming ya. Jadi disebut object oriented design sebelum diimplementasi kepada object oriented programming gitu ya. Jadi kita masih tahap desain Mas. Nah, tahap implementasinya sampai membuat aplikasi Android. Nah, tahap implementasinya sampai membuat aplikasi berbasis Java atau C++ atau C#. Nah, bahkan PHP pun sekarang berbasis objek, Mas. Nah, contohnya framework. Nah,
ada framework YII, ada framework CI, ada framework Laravel. Nah, itu semuanya kalau saya lihat ternyata adalah object oriented programming. Jadi manggil fungsi ini, nah itu sudah disediakan, tinggal dipanggil. Nah, itu salah satu object oriented programming. Jadi sekali lagi bedanya adalah kalau yang flowchart adalah struktural, sedangkan yang di UML adalah secara object oriented. Pendekatannya begitu. Dan ini standar. Anda kalau salah itu dimunculkan. Anda tidak boleh membuat activity 2 kali. Maksudnya itu ada nama aktivitas yang sama. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi desain pun itu dikontrol oleh aplikasi, sehingga Anda lebih banyak diingatkan kalau membuat duplikasi itu akhirnya hasilnya itu lebih baik gitu ya. Nah, apalagi Mas, mungkin itu yang bisa saya jawab. Apalagi yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Oke, mungkin saya kalau teman-teman masih bingung cara mencari contoh, silakan baca di perpus ya, skripsi daripada kakak kelas Anda. Caranya begitu, datang ke perpus, cari buku skripsi, buka antara bab 1, bab 2, bab 3. Nah, seperti apa isinya. Nah, kalau mereka menggunakan UML, silakan dikoreksi. Login, activity login bagaimana, sequence diagram login bagaimana. Itu salah satu cara belajar cepat ya. Kalau kan semua pasti pernah login ya, belum tentu semua pasti pernah transaksi, belum tentu. Tapi kalau login ke sosmed pasti ya, login ke email pasti. Mungkin kalau bayar SPP-nya pakai ATM, pasti sudah menggunakan pernah login di ATM. Nah, itu logikanya seperti apa, itu kan alurnya itu loh. Nah, itu dipelajari. Nanti silakan dicek di buku-buku skripsi kakak kelas. Nah, kalau kepingin lebih cepat belajar lagi, misalkan saya demokan begini. Semoga ini cocok ya. Google. Misalkan desain use case. Oh, ini bukan aplikasinya ya. Di bab 2 misalkan gitu. Bab 3 misalkan ya. Contoh. Nah, gini. Yang muncul analisis dan rancangan sistem. Nah, kayak gini ya. Semoga bisa kebuka. Nah, gitu caranya. Nah, ini kita bisa lihat gambar atau yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini jelas ya. Nah, teman-teman harus bisa buat yang seperti ini. Nah, use case diagram saya besarkan lagi. Nah, ini analisis dan perancangan sistem, desain input, desain output. Nah, kayak gini ya. Loh, seperti ini. Tuh, dapat ya. Nah, yang paling atas use case diagram. Kalau ini struktur daripada lembaganya. Nah, ini untuk sistem use case diagram seperti ini. Yang kedua, kelas diagramnya seperti ini.
Nah, yang ketiga sequence diagram. Ya, nah, ini ada flowchart juga, masih campuran ini ya, flowchart. Nah, ini ada yang kurang, activity diagramnya kurang ini. Ini bertiga loh, ternyata malah seperti ini ya, use case diagram. Ini sebetulnya lengkap ini. Nah, ada penjelasannya, sangat detail. Nah, ini saya suka yang seperti ini. Ada kelas diagram, ada penjelasannya, ada sequence diagram. Nah, ada sequence diagram yang terakhir mungkin. Nah, ini activity diagram. Silakan di-download, dipelajari. Nah, ini komponen diagram. Nah, baru perancangan user interface. Nah, gitu caranya belajar ya. Jadi manfaatnya bukan untuk saya, teman-teman. Kok cuman gitu tok, Pak? Nah, kalau sampean sudah bisa bilang begitu, berarti sampean harus bisa membuat yang terbaik untuk dipresentasikan. Nanti saya nilai ya. Nah, sistem itu dibuat, sebelum dibuat harus didesain terlebih dahulu. Nah, ini sudah menjadi syarat utama, nggak bisa enggak ya. Bab 3 ya, download, semoga bisa ya. Wah, ini harus login kayak gini, berarti nggak bisa saya. Nah, gitu, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan yang lain? Nah, desain UML sudah selesai menurut standar ya. Menurut standar, sebetulnya masih banyak ada komponen tadi kan, macam-macam, tapi itu tidak menjadi standar di karya tulis ilmiah, sehingga saya rasa cukup yang standar saja. Yang terpenting adalah teman-teman prakteknya bagaimana, gitu ya, prakteknya bagaimana, sehingga dari praktek tersebut kalau bagus hasilnya maka kita nilai secara baik. Baik, bagaimana, ada pertanyaan? Monggo sebelum kita tutup. Kemarin sudah ada yang ngirim tugas berupa video membuat desain, sudah langsung dibuat, dikirim melalui video email. Nah, videonya dikirim melalui email dan itu sangat bagus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira jelas ya. Sekali lagi, sebagai standarisasi di karya tulis ilmiah, bahwa desain UML itu yang pertama use case, yang kedua kelas diagram, yang ketiga activity diagram, yang keempat sequence diagram. Itu sudah menjadi standar yang tidak boleh dikurangi, yang tidak boleh dikurangi. Tadi di slide saya ada state diagram. State diagram menunjukkan peralihan proses satu ke proses yang lain. Nah, misalkan proses login, terus proses transaksi, nah itu prosesnya ya. Nah itu yang kita sampaikan di analisa dan desain perangkat lunak ini. Teman-teman kalau sudah menguasai itu, insya Allah nanti kalau ya skripsi ya atau bikin project itu sudah mewakili detail banget tentang desain daripada sistem informasi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, baik, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat ya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.